25 ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fayasbiqu alaihi alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fayasbiqu alaihi alkitab. Adapun sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihi alkitab, ai fayasbiqu alaihi alkitab, maka akan mendahului alaihi atasnya alkitabu, yaitu catatan alkitab. Ai tafsirnya alladzi sabaqa fil ilmi, yaitu alladzi perkara atau catatan riwayat hidup sabaqa fil ilmi yang telah terdahulu fil ilmi di dalam ilmunya Allah, walladzi dan catatan riwayat hidup sabaqa fil lauhil mahfuz yang telah terdahulu tersimpan fil lauhil mahfuz, di dalam lauhil mahfuz. Walladzi dan juga catatan riwayat hidup sabaqah yang telah terdahulu fi batnil ummi yang tercatat di dalam perut atau rahim ibu. Jadi apapun yang terjadi di dalam riwayat kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang telah tercatat di dalam ilmunya Allah yang tersimpan di lauhil mahfuz, atau yang telah dicatat oleh malaikat sejak kita berada dalam rahim ibu. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu pembahasannya, annal maqadirah arba'atun, bahwasanya beberapa macam takdir itu ada 4. Annal maqadirah arba'atun, bahwasanya beberapa macam takdir itu ada 4. Dan sudah pernah dibahas tuh ya di hadis yang sebelumnya itu. Nah ini kan, wa'lam halaman 16, wa'lam annat taqadira arba'atun, ketahuilah bahwasanya takdir itu ada 4 bagian, ada 4 macam. Yang pertama at-taqdiru fil ilmi, yaitu takdir di dalam ilmunya Allah. Walihada qila al-inayatu qabla al-wilayah was-sa'adatu qabla al-wiladah wallawahiku mabniyatun ala sawabik. Maksudnya al-inayatu qablal wilayah, pertolongan itu qablal wilayah, sebelum orang mendapatkan kedudukan. Was-sa'adatu qablal wiladah, dan nasib baiknya orang qablal wiladah itu sudah ditentukan qablal wiladah, sebelum dia dilahirkan. Wallawahiku, dan apapun yang terjadi, mabniyatun, itu semuanya sudah terencana, ala sawabiki, atas masa-masa sebelum kita dilahirkan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Nah, jadi takdir itu ada 4. Takdir fil ilmi, ya, takdir fil ilmi. Yang kedua, takdir fil lauhil mahfuz, ilmunya Allah tentang riwayat hidup perjalanan makhluk-makhluknya yang telah diciptakan, itu ditulis oleh kolam di dalam kitabnya Allah yang kemudian disimpan di dalam lauhil mahfuz. Kemudian ats-tsalitsu at-taqdiru fir rahmi, nah, takdir yang dicatat oleh malaikat di dalam rahim ibu ketika janin usia 4 bulan berada di dalam janin ibu.
yang sumbernya juga dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz sumbernya juga dari ilmunya Allah. Yang keempat, at-taqdiru, yaitu takdir. Wa huwa sauqul maqadiri ilal mawaqit. Berjalannya ketentuan-ketentuan Allah itu ilal mawaqit, terhadap waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi takdir itu dibagi 4. Al-ilmu 1, lauhil mahfuz, terus rahim, kemudian takdir itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud waqad taqaddama annal maqadira arba'atun. Sungguh telah terdahulu penjelasan tentang takdir. Annal maqadira arba'atun, bahwasanya takdir itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, makanya ini yang disebutkan oleh Gus Bahak dalam pengajiannya kan. Kadang-kadang kalau kita ngajinya enggak dari depan sampai hatam, maka kita akan menjadi menjadi apa itu namanya? Menjadi masalah dengan kalimat kama taqaddam. Kalau kita nggak ngaji dari awal. Kalau ngajinya kita nggak hatam, kita akan jadi masalah di kama ta'akhor. Ya, sebagaimana penjelasan yang akan datang gitu loh. Nah, itu. Makanya ngaji itu Pak, dari awal sampai akhir harus diikuti terus. Kalau enggak, kita jadi masalah nanti ketika ada kalimat kama taqaddam au kama ta'akhor au kama sayati. Memang godaannya banyak, capek, ngantuk, masalah semua. Tapi ya itulah perjuangan kita mempertahankan keistiqomahan agar supaya kita mendapatkan karomah dari apa yang kita istiqomahkan. Karena al-karamatu tajlibul karamah. Karena keistiqomahan itu bisa mendatangkan karomah. Kalau sampean mengistiqomahkan ngaji, maka karomah yang akan sampean dapatkan adalah kefahaman dari ilmu yang dikaji. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Adapun sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehingga apa yang ada bainahu, di antara orang tersebut, wa bainaha, dan antara surga atau neraka, illa dhira'un, kecuali jaraknya 1 jengkal. Nah, sabdanya Nabi ini huwa. Adapun sabdanya Nabi tadi itu tamtsilun wa taqribun, perumpamaan dan kedekatan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud daripada at-tamtsil wa taqrib di dalam kalimat ma hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, itu qit'atum minaz zaman min akhiri umrihi, yaitu sepenggal waktu atau sisa waktu, min akhiri umrihi, dari akhir batas usianya. Artinya menjelang dia meninggal, menjelang dia wafat, menjelang dia hendak dimatikan sama Allah. Jadi akhir hidupnya. Walaisal muradu hakikatul dhira'i. Walaisa, dan bukan al muradu yang dimaksud. Hakikatul dhira'i itu hakikat daripada ukuran 1 jengkal itu. Wa tahdiduhu minaz zaman, dan batasan orang tersebut minaz zaman, daripada masa, daripada waktu. Bukan itu maksudnya.
Fa innal kafira, maka sungguhnya orang kafir, idza qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, summa mata, kemudian dia mati, dakhalal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang kafir itu di akhir hayatnya, ketika dia nazak atau syakaratul maut, kok Allah izinkan lisannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun sebelum dia syakaratul maut, kehidupannya dalam nuansa kafiran. Wal muslimu, adapun orang muslim, idza takallama fi akhiri umrihi, ketika dia telah mengucapkan fi akhiri umrihi, pada akhir batas usianya, bi kalimatil kufri, dengan kalimat kekafiran, dakhalan nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Walaupun amaliyahnya sepanjang hidupnya itu bernuansa Islam, tapi di akhir hayatnya, ketika dia nazak, ketika dia syakaratul maut, Allah tidak mengizinkan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan yang keluar dari lisannya itu kalimatul kufri, kalimat kekafiran, dakhalan nar, pasti akan Allah masukkan ke dalam neraka. Dari situ aja sudah menjadi penghalang untuk kita yang mengistiqomahkan kehidupan kita itu di dalam nuansa Islam atau di dalam aktivitas ibadah Islam. Kalau akhir hayat kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya pasti akan masuk neraka. Artinya nggak ada jaminan. Orang yang berbuat maksiat dalam kehidupannya dan orang yang berbuat amal saleh dalam hidupnya, itu ketentuannya atau garis finishnya itu ada di akhir usianya, ketika dia syakaratul maut. Bisa nggak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau malah yang keluar kalimatul kufri. Nah, makanya di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita suka membaca doa, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah. Kita selalu minta husnul khatimah, minta kepada Allah agar lisan kita ketika syakaratul maut diizinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ini, dalilun, itu menjadi dalil ala adamil qat'i bidukhulil jannah awin nari. Tidak ada kepastian bidukhulil jannah, akan masuknya ke dalam surga, awin nar, atau masuk ke dalam neraka. Nggak bisa dipastikan apakah orang yang maksiat itu akan masuk neraka atau orang yang beramal saleh dalam hidupnya itu akan masuk surga. Itu nggak ada kepastian. Kepastiannya ada di lisannya. Ketika dia menghadapi syakaratul maut, bisakah lisannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Gitu. Dari sini saja ini sudah menjadi penghalang untuk kita membanggakan diri dalam masalah amal saleh. Gitu. Wa in amila, walaupun orang tersebut telah mengamalkan sa'ira anwa'il barri, seluruh bentuk kebaikan, au amila sa'ira anwa'il fisqi, atau dia mengamalkan seluruh bentuk daripada kefasikan, itu nggak ada kepastian, nggak ada jaminan. Coba maksud daripada hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un.
Artinya Nabi itu ingin menjelaskan bahwa ketentuan seseorang itu bisa masuk surga atau neraka itu ada di masa sakaratul mautnya. Apakah Allah izinkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak, atau bahkan yang keluar dari lisannya ketika sakaratul maut itu adalah kalimatul kufri. Gitu. Makanya di sini wa fil hadisi dalilun ala adamil qat'i. Ya. Di dalam hadis ini dalilun, menjadi dalil ala adamil qat'i, atas ketidakadaannya kepastian bidukhulil jannah, akan masuknya ke dalam surga, awin nari, atau ke dalam neraka. Wa in amila sa'ira anwa'il barri, walaupun orang itu telah mengamalkan seluruh macam bentuk kebaikan. Au amila sa'ira anwa'il fisqi, atau telah mengamalkan seluruh macam bentuk kefasikan. Itu nggak ada jaminan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Wa'ala, dan hendaknya anna syakhsah, bahwasanya seorang la yatakallu ala amalihi. Wa'ala, dan hendaknya anna syakhsah, bahwasanya seorang la yatakallu, dia tidak menggantungkan seseorang ala amalihi, atas amal perbuatannya, wala ya'jibu, dan juga jangan membanggakan orang tersebut bihi, dengan amalihi, dengan amalannya. Li'annahu, karena sungguhnya la yadri, seseorang itu tidak tahu mal khatimatu, apa yang menjadi akhir dari perjalanan kisah hidupnya. Tentunya sampean kan di dalam perjalanan hidup sampean ini sering kan, pasti sering mengalami bahwa apa yang kita rencanakan dan rencana itu kita bayangkan hasilnya, ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ya toh? Itu sama cara kita memahami akhir hayat kita itu seperti itu. Makanya kalau kita sudah bisa memahami bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan, ternyata kok banyak tidak sesuai dengan realita kenyataannya. Dari situ kita punya rasa khauf war raja, takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Berharap apa? Takut apa? Takut kita itu akan su'ul khatimah, memiliki akhir yang buruk. Dan berharap kepada Allah, berharap apa? Berharap husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Gitu. Makanya wayam bagi, dan sepantasnya likulli ahadin, bagi tiap-tiap orang, ayyas Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meminta kepada Allah atau bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur ya Allah. Minta apa? Husnal khatimah, akhir yang baik. Wa yasta'idu wa yasta'idha, dan hendaknya dia memohon perlindungan dari Allah, billahi, terhadap Allah. Wa yasta'idha billahi, dan hendaknya dia memohon perlindungan billahi, kepada Allah, dari apa? Min su'il khatimati, dari akhir yang buruk. Wa syarril akibati, dan akibat yang buruk.
Fa in qila qala Allah Ta'ala, fa in qila, walaupun kila dikatakan, qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang beriman yang mengamalkan amalan saleh, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, la nudhi'u, tidak akan menyepelekan atau tidak akan menghilangkan atau tidak akan menyempitkan. Menyempitkan apa? Ajraman, pahala orang, ahsanu amala, yang telah berbuat orang tersebut itu amal baik. Ajraman, pahala orang, ahsanu, yang baik amalnya. Amalan itu jadi tamyiz ya. Ajraman ahsanu, ganjaran iman soponi wong, ahsanu kang wis bagus sopoman, amalan apa nih amali. Iya, tamyiz. Jadi walaupun sampean itu membaca Al-Quran atau mendengar orang mengatakan, loh, katanya orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Oh iya, memang betul, tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Zahirul ayati, zahir ayat ini, annal amala, bahwasanya annal amala salih, bahwasanya amal saleh, minal mukhlisi, dari orang yang ikhlas, yakbal, itu akan diterima. Wa idza hasal al-qabul, dan ketika orang tersebut menghasilkan al-qabul, yaitu penerimaan dari Allah, biwa'dil karim, dengan janji Allah tadi, amina ma'adzalika min su'il khatimah, maka dia akan aman beserta pengkabulan dari janji Allah tadi itu, al-qabulu biwa'dil karim tadi itu, min su'il khatimah, aman dari mana? Min su'il khatimah, dari akhir yang buruk. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau orang berdalil, loh, justru orang beriman dan beramal soleh itu pasti akan masuk surga, berdasarkan ayat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsanu amala. Iya, betul ayat itu. Zahir ayatnya seperti itu. Cuman pertanyaannya, kata pensyarah hadis ini, gitu. Zahirul ayati annal amala shalihah minal mukhlisi yakbal. Wa idza hasala al-qabul bi wa'dil karim amina ma'a dzalika min su'il khatimah. Apakah yakin iman dan amal soleh kamu itu diterima sama Allah? Kan gitu. Ayatnya benar, cuman pertanyaannya, apakah yakin iman kamu, amal soleh kamu itu diterima sama Allah? Kan gitu. Karena di sini annal amal saleh minal mukhlis, dari berangkat dari hati yang ikhlas. Nah, kalau sampean rajin ibadah hanya karena takut neraka mengharapkan surga, itu bukan ikhlas. Gitu. Karena apa? Karena kita itu beribadah kalau termotivasi ibadah kita karena takut neraka mengharapkan surga, itu artinya kita takut kepada makhluknya Allah dan mengharapkan makhluknya Allah, bukan mengharapkan Allah. Sementara ibadah kita itu kalimat yang kita ikrarkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami menghadapkan jiwa raga kami kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kenapa ada surga neraka di situ? Kan enggak terselip di situ itu. Ada kalimat surga neraka, ada kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan, kami lurus, musliman, dan memasrahkan diri, wa ma ana minal musyrikin, dan kami bukan golongan orang-orang yang membangkang.
Muslim itu artinya pasrah, Pak. Mau Allah kasih apa aja udah, pokoknya pasrah gitu. Gitu. Fal jawabu ala wijhaini. Maka jawaban dari pertanyaan tadi ala wijhaini itu ada dua macam jawaban. Ahaduhuma yang pertama dari dua jawaban itu ayyakuna dzalika mu'allaqan ala syartil qabuli wa husnul khatimati. Jawabannya adalah ayyakuna dzalika. Apabila adanya keimanan dan amal soleh tadi itu luar biasa kucing. Dihancurkan semua. Jawabannya adalah ayyakuna dzalika mu'allaqan ala syartil qabuli wa husnul khatimah. Apabila keimanan tadi, adanya keimanan dan amal saleh tadi itu mu'allaqan, itu tergantung ala syartil qabuli, syarat-syarat qabul, wa husnul khatimah, dan husnul khatimah. Syaratnya qabul apa, Pak? Ikhlas gitu loh. Tadi kan di atas itu. Annal amal salih minal mukhlis, dari orang yang Itu jawaban yang kedua, yang pertama. Wa yahtamilu anna man amana wa akhlasal amala la yakhtimu lahu daiman illa bi khairin. Dan wa yahtamilu, dan ini menjamin, wa yahtamilu dan menjamin, jawaban ini menjamin annaman amana, bahwasanya orang yang beriman, wa akhlasal amal, dan ikhlas amalnya, la yakhtimu lahu daiman illa bi khairin, dia tidak akan diakhirkan selamanya illa bi khairin, kecuali dengan akhir yang baik. Wa inna khatimatas su'i, dan sungguhnya akhir yang buruk, innama takunu fi haqqi, pastinya akan terjadi, innama takunu, pastinya, takunu akan terjadi, fi haqqi, di dalam haknya, man asa'al amalu, orang, man asa'al amala, orang yang buruk amalnya, au khalatahu, atau mencampurkan bil amalis salih, di dalam amal solehnya, al masyubu binau'i minar riya'i was sum'ati, dengan masyub binau'im minar riya'i was sum'ati, dari beberapa macam minar riya', keriaan, was sum'ah, dan sum'ah. Tahu riya itu kan sudah jelaskan, Pak ya. Riya itu adalah tarkul amal li ajlin nas riyaun, meninggalkan perbuatan baik karena takut dikomentari negatif sama orang, itu namanya riya. Adapun beramal dengan niat pengen dipuji orang lain, bahwa syirkun, itu adalah syirik. Wasum'ah, sum'ah itu bagaimana? Jadi amal ibadahnya itu diceritakan ke orang. Niat menceritakan amal baiknya itu bukan tahaddus bin nikmah, tapi untuk mengharap penghargaan dari orang lain, penghormatan dari orang lain.
Wa yadullu alaihi al-haditsul akhir. Wa yadullu dan menunjukkan alaihi atas pembahasan ini al-haditsul akhir, yaitu hadis yang terakhir. Inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nasi. Sesungguhnya ahadukum, salah seorang di antara kalian, la ya'mala, itu betul-betul mengamalkan bi'amali ahli al-jannah, dengan amaliyah ahli surga, fima yabdu lin-nasi, di dalam apa yabdu, yang tumbuh dari orang tersebut, lin-nasi, untuk manusia. Artinya menampakkan gitu. Ai, maksudnya, tafsirnya, fima yadhharu lahum min solahi zahirihi ma'a fasadi sariratihi. Tafsirnya, fima, di dalam perbuatan, yadhharu lahum, yang ditampakkan oleh orang tersebut, lahum, kepada manusia atau orang lain, min solahi zahirihi, dari kebaikan zahirnya, ma'a fasadi sariratihi, bersama dengan keburukan sariratihi, jiwanya, wa khabathiha, dan buruknya niatnya. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah ta'ala a'lamu, yang lebih tahu. Jadi kalau ada orang rajin ibadah tapi zahirnya ibadahnya baik, sesuai dengan syariat, tapi hatinya tidak muwajjihun lillah, tidak menghadap kepada Allah, tapi bercampur dengan riya dan sum'ah, atau bahkan memang jelas-jelas tidak dicampurkan, memang niatnya untuk itu, maka itu ciri-ciri orang yang akan mati su'ul khatim. Karena apa? Karena tidak lepas dari inni inda dhanni abdi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Jadi kalau sangkaan dia itu dia pengen mendapatkan pahala dari manusia, ya Allah nggak akan ngasih pahala. Kalau dia mengharapkan pahala dari Allah, ya Allah yang ngasih pahala, kan gitu. Kenapa? Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu sedalam-dalamnya isi hati kita itu apa. Wa fil hadisi, dan dalam hadis ini, dalilun, menjadi dalil ala istihbabil halfi, atas kesunahannya bersumpah, li ta'kidil amri fin nufusi, untuk menguatkan perkara fin nufus, di dalam hatinya, di dalam hati-hati orang gitu. Artinya Nabi bersumpah kan di sini kan ya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Ini kan sumpahnya Nabi ini. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Nah, sebelum Nabi mengucapkan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dzira'un. Itu kan bersumpah dulu Nabi. Kenapa Nabi bersumpah? Ya ini kesunahan gitu, untuk menguatkan urusan ini fin nufus, di dalam jiwa setiap orang. Jadi sampean itu supaya betul-betul yakin akan apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya Nabi sampai bersumpah. Artinya ini betul-betul serius gitu. Serius. Waqad aqsamallahu ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Aqsama itu bersumpah. Fa warabbis sama'i wal ardi, dan demi Tuhannya langit dan bumi, annahu lahaqqun, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah itu lahaqqun, betul-betul betul. Jadi betul-betul nyata dan benar itu. Lamnya itu kan lam ditaukid.
Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman, qul bala, katakan, iya, wa rabbi latub'atsunna, demi Tuhan, latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan, summa latunabbi'unna, kalian akan diperlihatkan, bima, dengan apa, amiltum, yang telah kalian perbuat. Nah, jadi arti daripada semua ini yang bisa kita ambil hikmahnya di sini adalah, satu, tidak ada jaminan amaliyah ibadah kita itu akan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Kalau amal ibadah kita itu tidak berlandaskan keimanan dan keikhlasan. Yang kedua, orang-orang yang ahli maksiat itu juga tidak menjadi jaminan perbuatan maksiatnya itu akan menghantarkan dirinya ke dalam neraka. Selama perbuatan maksiatnya itu tidak karena mengingkari keimanannya kepada Allah dan tidak ada keikhlasan dalam dirinya untuk berbuat maksiat. Dan kenyataannya umat Nabi Muhammad itu berbuat maksiat itu dalam dirinya dia nggak ikhlas. Tapi kalau dalam dirinya ikhlas dia berbuat maksiat, itu tanda kalau dia akan masuk neraka. Misalkan sampean tanpa sengaja tiba-tiba lagi ngobrol begini, terus ngobrolin orang. Nah, ketika ngobrolin orang itu, dalam hati sampean itu ada penyesalan nggak? Aduh, jadi ngomongin orang nih gitu kan, dosa dong. Nah, kalau ada penyesalan berarti tidak ada keikhlasan kan berbuat itu. Nah, itu berarti tidak akan menghantarkan dirinya menuju ke nerakanya Allah. Tapi kalau memang sengaja dan niat ikhlas betul, dia tidak peduli dengan hukumnya orang bertajassus dan membicarakan keburukan orang itu, ya itu tanda kalau perbuatan itu akan bisa menghantarkan dirinya ke dalam neraka. Jadi inti syaratnya itu adalah ikhlas dan beriman atau beriman dan ikhlas. Makanya hadis ini juga menjadi halangan buat kita, menjadi penghalang buat kita untuk tidak membanggakan amaliyah kita terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya kita tidak merasa lebih baik dari orang yang berbuat maksiat. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya hidup di dalam nuansa keislaman. Hidup bisa beramal saleh dengan istiqomah dibandingkan dengan orang yang Allah takdirkan menjalani hidup dalam kubangan maksiat. Harusnya begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa khawatir. Apakah nanti kita itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sehingga kekhawatiran itu menumbuhkan roja. Khauf tadi itu, kekhawatiran tadi itu menimbulkan roja, harapan kepada Allah agar supaya Allah berkenan memberikan kita husnul khatimah. Gitu, Pak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira seputar ini?
Intinya iman dan ikhlas gitu. Intinya itu iman dan ikhlas. Jadi sampean berbuat apapun harus berangkatnya karena beriman kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Berangkatnya beriman kepada Allah dengan ikhlas karena berbuat apa aja. Nah, ini ya Al-Hadisul Khamis, cuma selembar ini. Al-Hadisul Khamis, adapun hadis yang kelima, an Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. An Ummil Mukminina, diriwayatkan hadis ini dari ibunya orang-orang mukmin, yaitu pasti istrinya Nabi. Jadi istrinya Nabi itu julukannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Yakni Ummi Abdillah, ibunya hamba Allah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadi masalah, Pak. Masalahnya begini. Ketika kita menyebutkan nama Siti Aisyah, mana ada Siti Aisyah? Enggak ada. Aisyah itu enggak ada sitinya. Orang seperti itu menunjukkan bahwa kedangkalan ilmunya akan bahasa. Kalau sampean mau tahu, Siti itu adalah bahasa Jawa, yang artinya ibu. Jadi maksudnya orang memanggil Siti Aisyah itu artinya ibu Aisyah. Karena orang Jawa tidak terbiasa memanggil orang yang dia hormati dengan langsung memanggil namanya. Makanya ditambahi Siti. Itu. Nah, terus ada yang menjelaskan Siti itu dari kalimat Sayyidati. Wah, itu mah sok tahu. Sok tahu. Enggak pernah ada Siti terus disingkat kepanjangan dari Sayyidati itu enggak pernah ada itu penjelasan itu. Yang jelas di setiap kitab-kitab ulama-ulama Nusantara, Siti itu berangkat dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini kan ada yang halus, bahasa keraton. Artinya adalah ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Karena orang Indonesia itu tidak terbiasa memanggil nama orang yang dimuliakan dengan langsung memanggil namanya. Jadi kan saya sampean misalkan, walaupun sampean ngaji sama saya, kan nggak pantas saya bilang, Indra sini, nggak pantas. Ya toh, pasti saya panggil Pak Indra, Pak Dayat, ya toh. Kalau saya langsung panggil Indra itu kan dalam diri saya sendiri sebagai orang Indonesia ini nggak enak gitu loh, kayak tidak menghormati gitu. Begitu. Makanya ada sebutan Siti Aisyah, Siti Khadijah dan yang lain-lain. Gitu. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang berbicara fi amrina hadza, di dalam urusan kami, hadza ini, ma laisa minhu, akan perkara laisa minhu, yang tidak ada perkara tersebut, minhu, termasuk bagian dari fi amrina hadza, fahuwa raddun, maka pembicaraan itu raddun, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan satu riwayat di dalam kitab hadisnya Imam Muslim, redaksinya beda. Man amila, barang siapa yang beramal amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada alaihi, terhadap amalan tersebut, amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak.
Nah, hadis ini kan yang sering dijadikan dalil bid'ah kan. Nah, kita coba pretelin satu persatu. Mereka itu memaknai hadis ini lupa fi amrina hadza. Nah, fi amrina hadza ini apa gitu loh. Lihat penjelasan ulama di bawahnya. Gitu loh. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun, maksudnya ditolak ya. Fihi dalilun, ini menjadi dalil. Fihi, di dalam hadis ini, dalilun, terdapat dalil ala annal ibadati, bahwasanya seluruh ibadah, minal ghusli, dari kewajiban mandi, wal wudu'i, dan kewajiban wudu, wassaumi, dan kewajiban puasa, wassalati, dan kewajiban salat, idza fu'ilat, ketika semua itu dikerjakan, ala khilafi syar'i, di dalam menyelisihi syariat, takunu mardudatun, maka semua amalan itu akan menjadi mardudatun, tidak diterima, ala fa'iliha, atas orang yang mengerjakannya. Itu artinya fi amrina hadza, gitu loh. Kalau sampean beribadah kepada Allah, misalkan mandi junub, mandi wajib, atau mandi sunnah, terus cara melaksanakan amaliyah ibadah tersebut, yakni mandi wajib atau mandi sunnah itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka amalan itu tertolak. Fa innal ma'khudah bil aqdil fasidi yajibu radduhu ala sahibihi wa la yamliku. Wa innal ma'khudah, dan sesungguhnya apa yang diambil, bil aqdi, di dalam akad, al fasidi, yang rusak, yajibu, maka wajib, radduhu, mengembalikan apa yang diambil dari akad yang rusak tadi, ala sahibihi, terhadap orang yang berbuat, wala yamliku, dan dia tidak punya hak milik. Artinya apa? Orang itu tidak bisa menjelaskan agama ini, orang itu tidak menjelaskan Al-Quran, orang tidak bisa menjelaskan hadis kalau tidak dikembalikan kepada yang memiliki aqdun sahihun. Kalau akadnya fasid, nggak bisa. Gitu loh. Mata rantainya dia menjelaskan seperti itu mana? Artinya sanadnya. Jadi kalau ucapannya tidak bersanad, ya tertolak gitu loh. Tertolak. Gitu. Makanya dalil-dalil bid'ah itu tertolak semuanya ketika membid'ahkan amaliyah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena nggak bersumber, nggak berdasar. Dasarnya siapa? Gitu. Kalau dia mengatakan saya hanya ikut Quran sama ikut hadis Nabi, dari mana kamu bisa memahami makna Quran itu? Wong kamu nggak ketemu sama Nabi. Dari mana kamu bisa memaknai hadis itu? Wong kamu tidak bertemu dengan Nabi. Saya tidak mau taklid, ya taklid namanya itu. Taklid terhadap orang yang dia ikuti. Kalau kita taklid kepada siapa? Ya taklid kepada Imam Syafi'i. Karena kita nggak bertemu Nabi, jadi cara kita memahami Al-Quran dan hadis itu mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut siapa? Ikut gurunya. Gurunya ikut siapa? Ikut gurunya lagi. Ikut Imam Malik, ikut Imam Abu Hanifah, kan begitu. Nah, ikut Hasan al-Basri, ikut Sayyidina Ali, ikut Rasulullah. Begitu. Nah, kalau ditanya kamu ikut siapa? Quran sama hadis. Sanadnya dari mana? Gitu.
Kalau dari terjemahan ya berarti sampean ikut pemikiran orang yang menerjemahkan itu. Berarti taklid terhadap orang yang membuat buku itu. Gitu loh. Nggak bisa kembali Quran sama hadis itu kalau nggak bersama. Makanya wa innal ma'khudha bi aqdil fasidi yajibu radduhu ala sahibihi wa la yamliku. Karena dia nggak punya hak milik nggak punya hak untuk menjelaskan agama ini, untuk menjelaskan hadis ini tanpa mengikuti mata rantai yang sahih. Berarti intinya yang perlu dibahas itu adalah fi amrina hadza. Ya. Di dalam urusan kami ini. Orang istighosah kumpul-kumpul istighosah misalkan. Nabi tidak pernah berbuat istighosah. Nabi tidak pernah kumpul-kumpul istighosah. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Sementara ada hadis Nabi sahih yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram, ya kan? Majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fiha illa haffathumul malaika wa ghasiyat lahumur rahmah wa yadhkurullahu fi man 'indah. Tidaklah duduk sekelompok orang dalam satu majlis yadhkuruna fiha. Mereka bersama-sama berzikir kepada Allah illa haffathumul malaika, kecuali malaikat turun ke langit-langit dunia membentangkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang diperbuat sekelompok orang dalam satu majelis itu, wa ghasiyat rahumur rahmah, dan Allah menurunkan rahmat ke tempat itu, wa yadhkurullahu fi man 'indah, kemudian Allah itu membanggakan satu persatu dari orang yang hadir di majelis itu yang ikut serta berzikir bersama-sama. Itu dalilnya. Jadi tidak mudah gitu, mempermasalahkan amaliyah orang lain. Apalagi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah Indonesia. Wah, itu luar biasa, Pak. Semuanya itu ada dalilnya semuanya. Dan hadisnya sahih semuanya. Nggak tanggung-tanggung gitu. Cuman kita kadang-kadang karena malas belajar, malas membaca, malas duduk bersama dengan ulama untuk mendengarkan ilmunya, mendengarkan tausiahnya, penjelasan tentang syariat, akhirnya kita nggak tahu dalilnya apa. Ini kan nggak tahu, kita cuma ngikutin aja gitu. Makanya di situ kan disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah seluruh ilmu yang ada itu dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan kita. Jadi kalau kita mau belajar agama atau belajar ilmu apa saja, harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baru nanti hidayah turun di situ. Nah, kalau sampean berangkatnya belajar itu bukan karena Allah, tidak akan turun itu. Ilmu itu tidak akan turun. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan kefahaman, dan bisa memotivasi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pelajaran hadis arba'in yang kita pelajari ini bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa istiqomah mempelajari ilmu agamanya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita, kefahaman yang sahih, kefahaman yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan
keberkahan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.